Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fiska Safa Salsabila dari kelas 3A Sistem Informasi. Jadi pada video kali ini saya akan mereview materi layanan investasi reksadana dan menganalisis salah satu aplikasi layanan investasi reksadana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Oke, jadi apa itu sistem investasi? Investasi adalah tindakan atau kegiatan untuk menempatkan dana atau aset ke dalam suatu bentuk aktiva dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk mengalokasikan dana atau aset Anda pada sesuatu yang dimiliki potensi untuk meningkatkan nilai atau memberikan pengembalian finansial. Tujuan utama dari investasi adalah untuk memperoleh pengembalian ataupun keuntungan finansial. Namun, setiap bentuk investasi memiliki tingkat risiko yang berbeda. Risiko dan potensi pengembalian biasanya berkolerasi, di mana investasi dengan potensi pengembalian yang lebih tinggi seringkali memiliki risiko yang lebih tinggi juga. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke analisis, mari kita saksikan bersama ilustrasi mengenai layanan investasi reksadana. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis aplikasi layanan investasi reksadana. Oke, jadi layanan investasi reksadana yang akan saya analisis adalah reksadana pada aplikasi Tokopedia. Nah, reksadana adalah produk investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Manajer investasi yang mengelola reksadana akan mengelola portofolio investasi ini sesuai dengan tujuan reksadana dan strategi yang telah ditetapkan. Reksadana seringkali menjadi pilihan populer karena memberikan akses ke pasar keuangan dengan biaya yang relatif terjangkau dan dikelola oleh profesional. Namun, seperti investasi lainnya, nilai investasi reksadana dapat naik ataupun turun tergantung pada kondisi pasar, sehingga resiko selalu ada. Nah, sebelum berinvestasi dalam reksadana, penting untuk memahami tujuan investasi Anda, tingkat risiko yang Anda siap tanggung, dan membaca informasi prospektus reksadana dengan cermat. Oke, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Yang pertama, kita perlu mencari fitur reksadana pada aplikasi Tokopedia. Jadi, pada gambar yang pertama ini merupakan gambar tampilan pertama dari Tokopedia. Selanjutnya, pengguna perlu mengklik simbol garis 3 pada pojok kanan atas, dan selanjutnya akan muncul tampilan seperti pada gambar yang kedua atau yang kanan. Nah, pada halaman tersebut, pengguna perlu mencari bagian keuangan seperti pada simbol yang paling kanan atau yang kecil yang tulisannya keuangan. Oke, setelah mengklik tombol keuangan tadi, selanjutnya akan dialihkan pada halaman seperti gambar ini. Nah, pada halaman ini, pengguna perlu mencari simbol reksadana untuk masuk pada fitur reksadana. Oke, setelah masuk ke halaman reksadana, halaman pertama yang akan tampil seperti pada gambar yang pertama atau gambar yang paling kanan.
Di situ tertera tulisan investasi mudah mulai dari 10.000. Dan pengguna perlu mengklik tombol mulai investasi untuk mulai berinvestasi pada reksadana. Selanjutnya, setelah masuk ke tombol mulai investasi, pengguna perlu mengisi data-data seperti pada gambar yang kedua atau gambar yang bagian tengah. Pada halaman ini terdapat beberapa data yang perlu diisi oleh pengguna, seperti data pekerjaan, pendidikan terakhir, sumber pendapatan, penghasilan per tahun, ataupun tujuan berinvestasi. Jika sudah mengisi data-data tersebut, pengguna perlu mengklik tombol yang di bawah yaitu lanjut ke profil resiko. Selanjutnya akan dialihkan pada halaman seperti pada gambar yang ketiga atau gambar yang paling kanan. Pada halaman ini, pengguna perlu memilih resiko yang akan dilakukan oleh pengguna. Terdapat resiko moderat, resiko tinggi, ataupun resiko rendah. Dan pengguna juga perlu menandatangani menggunakan tanda tangan digital yang sesuai dengan KTP pengguna. Lalu selanjutnya pengguna perlu mengklik tombol lanjut ke verifikasi KTP. Selanjutnya, pengguna perlu menyiapkan KTP dan mengklik tombol ambil foto KTP pada halaman seperti pada gambar yang pertama atau gambar yang paling kiri. Setelah pengguna mengambil foto KTP pada halaman tersebut, halaman selanjutnya akan menampilkan kalimat dokumen sedang kami proses dan pengguna perlu mengklik tombol mengerti seperti pada gambar yang kedua atau gambar yang bagian tengah. Selanjutnya, jika semua langkah tersebut sudah dilakukan, maka pada halaman utama reksadana pengguna nanti akan muncul pesan bahwa pengguna perlu menunggu 1-2 hari. Selanjutnya, setelah menunggu 1 atau 2 hari, pengguna akan menerima notifikasi berupa email yang menyatakan bahwa pendaftaran rekening reksadana Anda telah berhasil dan Anda dapat membeli reksadana, seperti pada gambar yang ketiga atau pada gambar yang paling kanan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bahwa pada daftar transaksi saya pernah membeli reksadana sebanyak 2 kali di pasar uang, yaitu pada Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra. Oke, pada pembelian pertama ini saya melakukan pembelian pada tanggal 16 Maret 2023 pada jam 9 malam. Kategori produknya reksadana, jenis transaksinya pembelian. Dengan nominal pembelian 20.000 atau setara dengan jumlah unit yaitu 17,5307 unit. Selanjutnya, pada transaksi yang kedua, saya membeli pada tanggal 6 Juni 2023 dengan nominal pembelian 60.000 dan jumlah unitnya 52,2280 unit. Lalu gambar ini merupakan kondisi akun reksadana saya pada tanggal 14 Juni 2023 setelah melakukan pembelian sebanyak 2 kali dan totalnya 80.000 dengan keuntungan 181 perak atau 0,22%. Selanjutnya saya melakukan penjualan sebesar 24.000 dengan jumlah unit yang dijual yaitu 20,8765 unit dan tujuan pencairannya pada saldo Tokopedia. Pada gambar yang paling kanan adalah detail transaksi penjualan yang saya lakukan. Oke, selanjutnya kita akan melihat kondisi akun reksadana saya setelah penjualan. Setelah melakukan penjualan sebesar 24.000, saldo reksadana saya menjadi 56.181. Akan tetapi, pada bagian total keuntungan, tidak ada yang berubah. Masih sama seperti sebelumnya, yaitu 181 perak. Akan tetapi, ada perubahan pada bagian persennya dari semula 0,22% menjadi 0,32%. Alasan persenannya menjadi 0,32% karena 181 itu 0,32%-nya dari 56.000, sedangkan yang 0,22% merupakan 181-nya dari 80.000 sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan melihat kondisi akun reksadana saya setelah 3 hari penjualan. Setelah 3 hari penjualan, akun reksadana saya mengalami penaikan pada total keuntungan menjadi 142 perak. Lalu pada total nominalnya yang tadinya 56.181 menjadi 56.195. Selanjutnya saya melakukan pembelian kembali sebesar 24.000.
Selanjutnya kita akan melihat kondisi akun reksadana 3 hari setelah pembelian kembali. Nah, pada tanggal 20 Juni 2023, yaitu setelah 3 hari pembelian kembali, reksadana saya mengalami perubahan penaikan total keuntungan dari semula 142 menjadi 156, yaitu naik 14 perak, dan pada persenannya mengalami perubahan dari semula 0,25% menjadi 0,19%, yaitu turun 0,6%. Dan nominalnya pun mengalami penaikan dari semula 56.200 menjadi 80.214, yaitu naik 24.000 dari pembelian kembali dan naik 14% dari keuntungan. Nah, alasan mengapa total keuntungan dan nominal total portofolionya naik sedangkan persenan keuntungannya turun yaitu karena 156 perak itu 0,19%-nya dari 80.214. Nah, pada gambar terakhir ini, saya menampilkan kondisi akun reksadana saya pada hari Jumat 10 November 2023, terlihat penaikan dari tanggal 21 Juni dari 8.221 menjadi 81.368. Jadi, investasi di pasar uang seperti ini, nominal uang kita tidak akan mengalami penurunan. Nominal uang kita akan terus bertambah, hanya saja penaikannya hanya sedikit perharinya dibanding investasi di saham. Nominal uang kita juga tidak mengalami penurunan setelah melakukan penjualan dan pembelian kembali, hanya saja penaikannya yang berbeda-beda karena nominal total portofolionya pun berbeda. Oke, karena saya sudah menjelaskan tentang investasi maupun reksadana dan saya juga sudah menganalisis dari pengalaman saya membeli reksadana di pasar uang, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.